الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umatul Islam, mengenal Allah adalah merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba. Dan tidak mungkin seorang hamba akan bahagia kecuali dengan mengenal Tuhannya, itu Allah Jalla wa'ala. Karena sesungguhnya dengan mengenal Allah lah akan muncul berbagai macam kekuatan dalam menghadapi kehidupan dunia. Tidaklah munculnya kesabaran kecuali setelah mengenal Allah. Tidaklah munculnya ketabahan menghadapi musibah yang menerpa kecuali setelah ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb-Nya yang maha kuat, maha perkasa. Tidaklah ya akhal Islam, berbagai macam ibadah akan muncul di hati kita kecuali setelah kita mengenal Allah Jalla wa Ala, pemilik surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umatul Islam, seorang hamba yang mengenal Allah, hidupnya terbimbing, hatinya akan tentram dan dipenuhi dengan ketenangan. Sementara orang yang tidak mengenal Allah, ia akan hidup bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Orang yang mengenal Allah, dia akan senantiasa ketika ia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dia hadapi dengan penuh senyum, dengan penuh ketabahan dan kesabaran, karena ia tahu di balik ujian itu akan ada pahala yang berlimpah dari Rabb-Nya. Di balik ujian itu ada hikmah-hikmah yang besar yang hanya Allah yang Maha tahu di balik ada apa di balik musibah-musibah tersebut. Ketika ia sakit, ia memohon kepada Allah akan ampunan dari dosa-dosanya, agar Allah ampuni dosanya dan agar Allah gugurkan dosa-dosanya. Sehingga ya akhal Islam, orang yang mengenal Allah, pastilah ia menjadi orang yang terkuat di dunia ini. Bagaimana tidak, orang yang bertawakal kepada manusia lemah, tidak bisa membantu apa-apa. Orang yang bertawakal kepada jimat ataupun penangkal, jimat dan penangkal pun tidak bisa memberikan bantuan apapun kalau Allah tidak izinkan. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, karena ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi seorang hamba yang tegar, yang berani menghadapi berbagai macam rintangan, halangan dalam memegang kebenaran. Umatul Islam, maka kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalilah Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, agar kita menjadi hamba yang benar-benar faham dan benar-benar sadar siapa kita, bahwasanya kita ini hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba kedudukan, bukan hamba harta, tapi kita ini hamba Allah, sehingga kita benar kepada siapa kita harus menghambakan diri. Sementara orang yang menghambakan dirinya kepada harta, ia lihat menjadi hamba yang sama sekali tidak mempunyai pegangan yang kuat, saudaraku sekalian. Karena harta pasti akan mengkhianatinya dan meninggalkannya. Harta tidak akan membuat ia kekal. Harta tidak akan memasukkan ia ke dalam surga. Harta tidak akan menyelamatkan ia dari azab Allah sedikit pun juga. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang kita mengetahui tentang hak-hak Rabb-Nya,
hak-hak Allah Jalla wa'ala yang sangat agung, yaitu mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan, sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jal? Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya itu mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba kepada Allah, bahwa Allah tidak akan pernah mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah bila kita tidak mengenal Allah. Lihatlah orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak mau sujud kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak mau melaksanakan salat kecuali dengan hati yang penuh keterpaksaan. Lihatlah orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka lebih senang memaksiati Allah, bahkan benci kepada orang-orang yang berusaha untuk menaati Allah Jalla wa'ala, karena mereka tidak mengenal Allah Jalla wa'ala. Umat al-Islam, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pencipta kita dan pencipta langit dan bumi, yang sudah menciptakan untuk kita berbagai macam kebutuhan manusia. Allah ciptakan tanaman untuk kita, tumbuhan untuk kita, hewan-hewannya, mataharinya, oksigen dan udaranya, semua itu adalah Allah yang menyediakan untuk kita, agar kita menjadi kemudian hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan syukurnya kita kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan pasti tambahkan kepada kalian. Umat al-Islam, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku sekalian, menumbuhkan keimanan, ketakwaan. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akhal Islam, menjadikan seorang hamba sempurna dia, bahkan lebih mulia daripada para malaikat sekalipun juga. Maka saudaraku sekalian, tidakkah hati kita rindu untuk mengenal Allah, untuk bermunajat dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah ya akhal Islam, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keridhaan Allah terbesar adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana keinginan itu di hati kita? Demi Allah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, sumber hidayah itu dua macam. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah keinginan, al-iradah. Seseorang punya ilmu tapi tidak punya keinginan, dia tidak dapat hidayah. Seseorang yang punya keinginan tapi tidak punya ilmu, dia pun tidak dapat hidayah. Maka seseorang yang punya ilmu dan ia punya keinginan yang kuat di hatinya untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah, senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkan ilmunya, maka ia akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Maka di manakah keinginan kita untuk menjadi hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah? Di manakah keinginan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah, agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menaatinya? Keinginan itulah ya akhal Islam yang kemudian menjadi sumber kekuatan kita untuk menapaki jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya keinginan. Umat al-Islam, demi Allah, mengenal Allah adalah kebutuhan kita melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya untuk kehidupan badan kita, sedangkan mengenal Allah untuk kehidupan hati kita. Mengenal Allah untuk kebaikan agama dan akhirat kita. Kita hidup di dunia hanya sementara kehidupan akhirat untuk selama-lamanya. Di sanalah ya akhal Islam akan terlihat siapa yang mengenal Allah
dan siapa yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mengenal Allah, dia akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kuburnya. Ketika mungkar dan nakir bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Di alam kubur kita tidak akan menjawab dengan hafalan kita, akan tetapi yang menjawab adalah amalan kita. Maka ketika kita mengenal siapa Allah, kita mentauhidkan Allah, kita menaati Allah, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan sebesar-besarnya dan seagung-agungnya, maka saat itulah dia akan bisa mengucapkan dan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagaimana dalam hadis, seorang mukmin ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, siapa Rabbmu? Maka dia akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Itulah pertolongan Allah kepada hamba ketika si hamba berada di alam kubur. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan mereka dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di akhirat yaitu dijadikan ia ya akhal Islam bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sebagaimana itu penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, mengenal Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Orang yang mengenal nama dan sifat Allah, maka sungguh ya akhal Islam, ia akan mendapatkan karunia yang agung dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, ia pasti masuk ke dalam surga. Al-Imam Ibn Qayyim berkata, mengihsa'nya itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, itu mencari dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tingkatan yang kedua, itu menghafal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga, berusaha untuk mempelajari dan mendalami setiap nama-nama tersebut. Dan tingkatan yang keempat, itu kita berusaha untuk mengamalkan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Ketika seorang hamba mengenal bahwasanya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tumbuhlah di hatinya rasa cinta kepada Allah, rasa berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ia berusaha mencari rahmat Allah dengan cara menaatinya, membaca firman-firmannya. Dia berusaha mencari perkara-perkara yang dirahmati oleh Allah. Ketika dia mengenal bahwasanya Allah Al-Kabir, yang maha besar, dan bahwasanya Al-Qawi, Allah maha kuat, maka tumbuhlah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menumbuhkan ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kenalilah ya akhal Islam dengan pengenalan seperti itu. Demi Allah, hati kita tidak akan mungkin lurus kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين. انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.